Wih, kehormatan besar buat saya nih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, makasih. Makasih Pak. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Pak. Ya. 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 Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya selalu berbahagia ketika ketemu dengan polisi. Sebab polisi dengan pendakwah harus bersinergi. Dakwah saya tentu tidak akan lancar kalau tidak dapat izin dari polisi. Dan polisi pun hidupnya tidak akan berkah kalau menjauhi ulama. Karenanya polisi harus mengawal ulama, ulama harus mendoakan keselamatan buat polisi. Saya berada di Polda Aceh. Alhamdulillah, ketika kita berbicara dengan Aceh, teringat kita dengan syariat Islam, dan yang lagi kita ini daerah khusus istimewa. Keistimewaannya karena diberikan partai lokal dan diberikan kesempatan untuk menjalankan syariat Islam sebesar-besarnya. Pak Kapolda, apa kira-kira yang Bapak lakukan selama ini untuk mensukseskan dakwah di Aceh? Karena saya dengar Bapak ini sangat dicintai sampai 5 tahun di sini, Pak. Ya, ya, kasih, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami jajaran Polda Aceh, baik itu yang di Polda ataupun di wilayah di Polres-Polres, melakukan acara kegiatan-kegiatan keagamaan dengan jamaah subuh. Oh, jamaah subuh. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan lain kita pernah melaksanakan takbir akbar juga di sini, mengundang juga ustadz-ustadz di sini. Ya. Dalam acara-acara tertentu kami tentunya. Dan ini kami lakukan semata-mata untuk mendekatkan kita anggota Polri dengan para ulama dan juga dengan umat Islam yang lainnya. Oke, saya percaya Pak Kapolda ini sukses memimpin Aceh, melewati beberapa pilkada dengan damai. Yang selalu dikatakan sini rawan ribut, tapi alhamdulillah berhasil mengamankan pilkada. Ini saya kalau ketemu polisi Pak, apalagi kalau pakaian seragam begini, biasa hilang juga saya punya nyali. Nah, ini polisi ini ya. Ini polisi-polisi kalau di kantor mereka harimau, singa Pak. Tapi kalau kembali ke rumah tetap jadi Hello Kitty. Luar biasa, membangun soliditas dengan 3 program. Pertama, konsistensi. Ini kalau bahasa agamanya istiqomah. Ya, jangan lain di hati, lain di bibir. Nah, ini bapak-bapak biasa juga kalau tidak konsistensi bahaya, terancam istri. Ya, alasan rapat ternyata pergi merapat. Ini tidak konsisten. Konsistensi yang dimaksud di Polda ini adalah ketetapan dan keteguhan hati tanpa keluar dari norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Jadi polisi bekerja berdasarkan aturan. Kalau bekerja dengan aturan, insya Allah apapun yang terjadi dilindungi oleh negara. Yang kedua, integritas. Ini agak berat ini. Integritas ini berbicara dengan moral. Saya ini baru akrab dengan Kapolri, banyak ceramah-ceramah viral dengan Kapolri. Saya baru sadari ternyata memang berat menjadi pimpinan polisi. Saya baru teman, bukan lagi Kapolda. Apa banyak WhatsApp yang masuk, Ustadz tolong bantu saya, Ustadz dekat. Saya bilang, saya cuma penceramah, bukan karo SDM. Ya, bahkan ada sepupu saya di kampung, ketua RT bilang, Ustadz bolehkah diusut saya ke Kapolri untuk saya bisa jadi Kapolsek? Bagaimana aku menjadi Kapolsek? Coba bayangkan. Nah, zona integritas. Tentu zona integritas ini sangat menentukan. Saudaraku para polisi, satu yang melanggar merusak citra polisi secara keseluruhan. Bayangkan kalau polisi sudah diidentikan dengan polisi tidur. Bayangkan, ada di jalan dianggap oleh polisi. Kenapa bukan satpam tidur? Nah, ini harus berintegritas ya. Kemudian yang ketiga, loyalitas. Nah, ini yang berat juga ini, loyal kepada pimpinan. Siap salah, siap salah. Mau diganti sekarang, siap benar, siap benar. Loyalitas yang dimaksud adalah kepatuhan, ketaatan dan kesetiaan yang teguh
dan tidak tergoyahkan kepada institusi dan pimpinan. Nama saya disebut Ustaz. Wah, teguh pendirian ya, pimpinan. Jadi memang kalau polisi, itulah salah satu nikmat menjadi pimpinan polisi. Mulai Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, itu enak. Tidak ada anggota yang bisa melawan. Coba kalau Kapolda panggil ajudan, ajudan, biar lagi tidur makan kuaci langsung lompat. Mana ada ajudan bilang, ajudan tunggu dulu pak, dia injak lehermu. Ini kalau 3 dijalankan ini polisi, maka insya Allah polisi bukan cuma dirindukan oleh masyarakat, tapi dirindukan oleh sorga. Insya Allah. Ayo pak, silakan masuk Pak Kapolda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini polisi wanita. Ini agak berat juga menghadapi poluan. Ini kalau demo orang poluan hadapi pasti ciut nyalinya. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak dikucilkan dalam polisi. Perempuan diperlakukan secara hak sama di depan hukum, termasuk dalam kepolisian. Perempuan juga punya peluang untuk jadi perwira. Ya, silakan Pak Ustadz. Saya jadi tuan rumah. Makasih dek. Ya. Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya berada di ruang kerja Bapak Kapolda. Ini kita selalu polisi itu identik dengan tribrata. Apa itu tribrata, Jenderal? Tribrata ada 3. Ya. Yang meliputi tugas pokok fungsi kepolisian di dalam. Ya. Kemudian ada catur prastia. Itu ada pedoman hidup tribrata, pedoman kerja catur prastia. Oke. Ada 4 itu. Tribrata itu 3 tribrata itu sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup. Catur prastia sebagai pedoman kerja. Pedoman kerja. Isinya tentang tugas pokok kepolisian. Saya kira tribrata 3 bagi rata. Ini yang dibutuhkan oleh Aceh ini kan kemakmuran, rakyat Aceh. Iya. Selama ini kan ada isu-isu kemiskinan. Nah, ini sampaikan gitu, karena itu harus kita tunjukkan bahwa Aceh ini harus makmur, sejahtera lah ya. Kalau makmur sekali kan mungkin itu mustahil ya. Tapi kalau sejahtera kan pasti ada. Nah, inilah Pak Ustadz yang pencerahan nanti kan sebagai referensi ya. Ya. Saya juga Pak Jenderal, kalau polisi yang undang saya prioritas. Saya di mana saja kalau ada yang polisi, polsek kayak ngundang saya ceramah, saya prioritaskan. Saya geser ke acara orang lain. Saya pikir polisi itu sangat sulit punya waktu untuk taklim, sebab lebih banyak ke masyarakat. Jadi harus diprioritaskan. Nah, saya atas nama umat Islam yang ada di sini, saya terima kasih Jenderal, luar biasa. Kita mendapat komunikasi informasi dari kawan-kawan pengurus di sini, ulama dan pengurus masjid. Pak Kapolda ini komunikasi nyaman dengan umat. Jadi saya yakin salah satu teknik Pak Kapolda jalankan itu yang dekat dengan umat, sehingga ini bisa, kalau masyarakat tidak senang sama aparatnya, dia akan bikin segala macam cara. Alhamdulillah. Jadi polisi, ulama memang harus bersinergi. Ya, kita harus mendoakan. Polisi juga mengayomi, melindungi dan melayani. Subhanallah. Kita wajib mendoakan Pak Kapolda ini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, diberikan job yang lebih bagus lagi. Karena Umar bin Khattab menyatakan mustahil kalian melaksanakan syariat tanpa kekuasaan. Coba kalau Kapolda ngomong, misal Pak Kapolda datang sholat subuh, Assalamualaikum. Mana ini kasat intel, dir intel tidak pernah muncul-muncul. Oh, besok sudah datang itu, langsung datang, belum waktu subuh sudah datang. Nah, kenapa? Karena ada kekuasaan di dalamnya. Tapi kalau Ustadz, Assalamualaikum, mana ini kasat dir intel? Apa ada urusan apa? Ya. Takut juga sama istri, Pak. Ngopi bisa jadi sama rasanya, bisa jadi sama jumlahnya, sama ukurannya, sama besarnya, sama kopinya, tapi salah cara minumnya, beda cita rasanya. Nah, ini cita rasa ngopi Jenderal. Ya. Ini adalah kopi Gayo, Arabica Gayo. Gayo, Jenderal ya. Robusta. Kalau Robusta bisa ada di Gayo, bisa ada tempat lain di Aceh. Karena dia masalah ketinggian lagi ya, dan cuacanya. Nah, kalau Gayo dia lebih tinggi, lebih sejuk. Kopi Gayo. Alhamdulillah kopi Gayo ini termasuk kopi yang mendunia.
Tidak kalah rasanya dengan kopi-kopi yang dunia lainnya. Kalau ini kopi ini, saya katakan ini adalah espresso. Espresso. Espresso ini tanpa Dipres. gula, dipres tanpa gula. Dia dikawani gula merah. Nah, gula merah inilah untuk sebagai teman bila mana di lidah kita terasa pahit. Oh, dikunyah gulanya. Ya, Enggak dicelupin. digigit. Oh, digigit. Ah, ya. Ada kopi lain namanya Sanger. Sanger ini dari kata singkatan saling ngerti. Oh, Sanger. Ya, Sanger. Sebenarnya kopi Sanger ini adalah kopi susu. Iya, kopi susu. Tapi kalau kopi susu ukuran susunya lebih banyak, separuh lah imbangnya. Rasanya manis. Iya. Tapi kalau Sanger rasanya sedikit manisnya. Rasa kopinya lebih banyak. Ceritanya ada. Jadi ketika dulu mahasiswa Ya. ingin minum kopi, kalau dia kan uangnya terbatas. Kalau dia minum kopi susu kan harganya lebih mahal. Ya. Maka dia bilang saling ngerti lah. Oh, Sanger. Susu sedikit saja.